Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian pertama. Adapun narasi yang kedua, proses turunnya Al-Quran diungkapkan pula dengan menggunakan diksi anzala. Baik bentuk aktif anzala ataupun pasif unzila. Dan ini yang paling menarik, yang terkait erat dengan proses turunnya Al-Quran yang dikaitkan dengan malam Al-Qadar. Karena redaksinya lebih banyak menggunakan yang ini. Turunan anzala, baik pasif ataupun aktif. Kita ambil contoh misalnya di Al-Baqarah, ayat bahkan tentang rangkaian puasa. Ya, surah kedua ayat 185 yang sering kita bacakan di setiap edisi Aku Suka. Syahrul Ramadan alladzi unzila, bukan nuzila tapi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan yang diwajibkan kita puasa itu, itulah saat Al-Quran diturunkan. Baik, terkait dengan Al-Qadarnya, di surah ke-97 menggunakan anzala juga. Dikaitkan dengan Al-Quran. Inna anzalna. Anzala plus na, menunjuk keagungan. Ta'azimun nafsi. Ingat, bukan dalam konteks kami menunjuk Allah banyak. Awas, jangan salah di sini. Keliru bisa fatal. Ya, belajar dulu gramatikal bahasa Arab, baru kita mengerti. Jangan satu bahasa ditafsirkan lewat aturan bahasa lain. Nggak bisa kita memahami bahasa Arab, runtutan dengan gramatikalnya dipahami dengan bahasa Indonesia. Itu mustahil. Mesti masuk ke dalamnya, baru mengerti isinya. Baik, nah di sini ta'zimun nafsi. Sering saya katakan bahkan di edisi yang lalu menunjuk pada keagungan Allah. Ta'zimu sya'ni, keagungan kemuliaan peristiwa yang akan disampaikan, informasi yang akan diutarakan, seakan Allah ingin menyampaikan bahwa demi keagunganku dan kedahsyatan informasi yang akan aku sampaikan, sungguh telah kami turunkan Al-Quran itu. Inna anzalna hu-nya kembali kepada Al-Quran. Ya, dhamir kata gantinya ke Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar. Nah, ini redaksi ini yang banyak digunakan terkait erat dengan turunnya Al-Quran dan korelasinya dengan malam Al-Qadar. Kita temukan juga di surah Ad-Dukhan tadi, ya, surah ke-44 di ayat ketiga juga. Ya Allah katakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Ya, Masya Allah, kami turunkan itu di malam penuh kemuliaan, yaitu malam Al-Qadar. Dan kami ingatkan pada kalian, inna kunna munzirin. Ya, kami memberi peringatan pada kalian semua, kami ingatkan. Ya, ada sesuatu yang penting sampai Allah ingatkan kita semua tentang peran Al-Quran dalam kehidupan, tentang keistimewaan malam Al-Qadar. Baik, karena redaksi anzala menunjuk proses Quran turun sekaligus, maka apa yang dimaksud di sini? Disinilah pentingnya kita merujuk pendapat para ulama yang disebut oleh Nabi sebagai pewaris para nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 223, rawinya cari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hadisnya cukup panjang, dimulai dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala lahu tariqan ilal jannah sampai ke kalimat wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum awrathul ilma atau warathul ilma. Dan para nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar, tapi mewariskan pengetahuan. Karena itu penting kita melacak pengetahuan dari para ulama yang bahkan sanadnya tersambung pada Rasulullah SAW. Saking dahsyatnya dan pentingnya ini, Imam Muslim sampai membuat satu bab khusus di hadis Muslim jilid pertamanya di halaman 119 itu tentang babul isnad minad din. Pentingnya sanad, urutan-urutan informasi, transmisi pengetahuan sampai ke Nabi yang disampaikan ulama kita, pentingnya itu semua dalam memahami tuntunan-tuntunan dalam agama, syariat Islam kita. Maka teman-teman sekalian, para ulama menyampaikan redaksi ini, anzala, yang menunjukkan turunnya sekaligus, bukan menunjuk pada peristiwa saat diturunkannya Al-Quran secara bertahap pada Nabi Muhammad. Walaupun itu diketahui tanggal 21 Ramadan, tadi yang saya utarakan. Ya, 21 Ramadan di hari Senin. Ya, jadi ini turun hari Senin peristiwanya 21 Ramadan. Sedangkan yang ini yang dimaksudkan turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz, tingkat tertinggi ke Baitul Izzah, Sama'id dunya, ke langit dunia. Jadi belum turun ke bumi. Ya, jadi turun ke langit
yang langsung langit itu berbatasan dengan dunia. Belum turun, ya, belum sampai ke buminya. Kalau kita urutkan nanti keterangan-keterangan dalam Al-Quran dan hadis, ada berlapis-lapis ke langit, ya, menuju sampai ke arsy yang paling tinggi. Wallahu a'lam seperti apa, tapi nanti saat kita berpulang, saat meninggal dunia, itu akan tampak kita saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin belajar lebih jauh dan waktu kita nanti masih panjang, dalam kesempatan yang lain kita akan belajar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, langit kedua, langit ketiga, sampai di langit ketujuh, kemudian menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Ya, di surah Al-Buruj dalil tentang Lauh Mahfuz. Fi Lauhim Mahfuz, diturunkan ke dalam Baitul Izzah. Ini untuk diumumkan saking dahsyatnya Al-Quran, pentingnya Al-Quran, diumumkan bukan hanya kepada penduduk bumi, Allah umumkan kepada seluruh penghuni langit. Ini maksud hikmahnya. Dari tahap tertinggi diturunkan, malaikat yang ada memikul arsy tahu, malaikat di langit yang ke-6 tahu, langit ke-5 tahu, sampai ke sama'id dunya, semua yang bertugas diumumkan oleh Allah. Al-Quran akan turun sebagai alur kehidupan manusia, sekaligus menunjukkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa yang belum terjadi. Nanti ada yang akan bertanya tentang hukum khamr, yas'alunaka 'anil khamri. Kejadiannya kan baru nanti di zaman syariat. Ya kan? Saat disampaikan pada Nabi. Tapi Allah ingin memberikan pengetahuan kepada seluruh malaikat bahwa Allah Maha mengetahui tentang semua peristiwa. Ini alur kehidupan manusia. Bagaimana nanti manusia berproses. Ini petunjuk-petunjuknya. Ini saking dahsyatnya Al-Quran. Jangankan ahlu bumi. Kata Allah, semua ahlu sama, ahlu langit mesti mengetahuinya. Jadi sebelum disampaikan pada Nabi Muhammad, disampaikan dulu pada seluruh penghuni langit, sekaligus menunjukkan status tingginya Rasulullah SAW. Jadi Anda bayangkan, penghuni langit menghormati Nabi Muhammad SAW. Kenapa anak bumi yang wafat di telan tanah lantas tega mencela beliau? Bahkan seorang non-muslim pun menempatkan beliau dalam urutan pertama manusia paling berpengaruh, yang penuh dengan kelembutan, yang sangat perhatian. Tiba-tiba ada orang entah datang dari mana menyoal beliau, yang orang ini pun belum tentu jelas segala kebaikannya. Baik, kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Jadi ini jika disebutkan proses ini berlangsung secara sekaligus, maka yang dimaksudkan adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Sekarang kapan waktunya? Cari lagi di Al-Quran, karena sumbernya di sini kan. Baik, peristiwa ini kita akan bisa lihat waktunya jika kita keluarkan kata ini pula, anzala. Cari kembali. Kita temukan di antara yang paling spesifik, dan ini pendapat sementara ulama pula, ada di Quran surah ke-8, Al-Anfal. Kalau kita temukan di ayat ke-41, paling kiri, sebelah atas, di pertengahan. Di halaman 182, baris yang ketiga. Allah berfirman, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى أَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ Yaumal taqal jama'an. Allahu Akbar. Wa ma anzalna, dan terhadap apa yang telah kami turunkan, anzala secara sekaligus. Yaumal furqani, pada hari pembeda. Yaumal taqal jama'ani, apa yang berbeda itu ketika bertemu dua pasukan yang beda. Satu pasukan iman dikomandoi Nabi Muhammad SAW. Satu pasukan ingkar dikomandoi Abu Jahal. Kapan bertemu Nabi Muhammad dan Abu Jahal dalam peperangan yang dahsyat itu? Perang Badar. Kapan terjadinya? Hari Jumat 17 Ramadan. Allahu Akbar. 17 Ramadan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jumat. Jadi kalau kita ingin batasi peristiwa diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, terjadinya di hari yang paling mulia, yaitu Jumat. Karena Al-Quran yang mulia, harinya mesti mulia. Di bulan yang mulia, yaitu Ramadan. Baik. Di waktu yang mulia, sehingga ditampakkan kemuliaannya. Tandanya apa? Bertemu dua pasukan. 17 Ramadan. Allahu Akbar. Ya,
di tanggal 17, di bulan Ramadan, di hari Jumat. Dan kalau saya lompat sedikit, berbahagianya kita Indonesia, kita merdeka pun di hari Jumat, di bulan Ramadan. Karena itu kita katakan di undang-undang kita tertuliskan jelas atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ya, jadi keinginan luhur itu diletakkan terakhir. Jadi semua orang pengen punya keinginan luhur untuk merdeka, tapi rahmat Allah belum turun. Ya, berkat Allah belum turun. Begitu berkah diturunkan, rahmat turun, Ramadan dapat proklamasi. Jakarta, kapan dibebaskan oleh Fathahillah? Ya, Fathullah atau Fathahillah atau Faletehan. Membebaskannya di bulan apa? Ramadan. 22 Ramadan, teman-teman. Hari Jumat nanti. Ya, baik. Untuk Ramadan tahun ini, Jumat bertepatan. Ya, 22 Ramadan. Bertepatan dengan 22 Juni itu, 1527. Ya, ini sekedar pengetahuan saja. Saya ingin menunjukkan bahwa ketika Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan seringkali bertepatan dengan Ramadan. Al-Quran itu mulia yang paling utama. Turunnya Ramadan, bulannya bulan Ramadan, harinya Jumat. Bersamaan dengan momentum Perang Badar. Nah, tapi apakah kita bisa simpulkan bahwa Lailatul Qadar terjadi di tanggal 17? Ya. Apakah kita bisa simpulkan setiap Ramadan tanggal 17 akan tiba? 17. Maka cari di malam yang ke-17. Ternyata teman-teman, pemahamannya tidak sesederhana itu. Karena setiap kita akan pahami Al-Quran, kita harus merujuk pada penafsir terbaik yang langsung ditunjuk oleh Allah. Lebih otoritatif. Kita siapa? Ini Nabi langsung ditunjuk Allah. Ini Rasulullah, manusia terbaik. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan penjelasannya. Lacak dalam kitab-kitab hadis. Di Al-Bukhari, nomor hadis 2020. Tersebut juga di hadis Muslim. Nomor hadis 1169. Dan ini saya sudah cek. Ya, cek langsung redaksi hadisnya, dilihat penomorannya, juga rawinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita semua, Ummul Mukminin. Ya, apa redaksi nabinya? Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir, bima ma'na. Berburulah kalian. Oh, makanya kita bikin judul berburu, mengambil sunnah Nabi. Berburulah kalian malam Al-Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir. Ini 17 belum masuk nih. Ya. Nabi minta 10 terakhir. Ya, kalau malam kan berarti malam 21, 22, 23 sampai malam 30. Kalau jatuhnya 29 berarti malam 20 sampai malam 29. Nah, ini 17. Nah, ya, gimana Ustaz? Ini kata Quran di syarat 17. Yang ini kata Nabi di 10 hari terakhir. Bahkan yang menarik, lihat lagi di sini teman-teman sekalian, di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 2017. Kemudian juga riwayat dari Sayyidah Aisyah, cari di malam-malam ganjil. Ya, watri bahasa hadisnya. Cari di yang ganjil-ganjilnya. 21, 23, 25, 27, 29. Baik, ada lagi hadis dari riwayat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di hadis Muslim ditemukannya, nomor hadis 1165. Spesifik cari di 7 terakhir yang ganjil. Ya, 7 terakhir yang ganjil. Berarti ya, kalau kita mulai dari 23, ya, 25, 27, 29. Ya, kan 7 terakhir kan tadi hitungan 3 kan, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau kita lihatnya nanti 30, berarti dari 24 ya. Kalau ambil yang ganjilnya berarti malam 23, 25, 27, 29. Spesifik. Nah, di sini ternyata kalau kita kompromikan, kalau di fikih itu ada namanya al-jam'u wa taufiq. Ya, dikompromikan, disatukan untuk melihat kemana arah pemahaman ini. Nah, ini biasa standar. Kadang ada satu peristiwa, hadisnya banyak, ingin menunjukkan tentang satu hal yang sangat lengkap. Kalau diambil sebagian-sebagian nggak ketemu. Kayak Bismillahirrahmanirrahim, hadisnya banyak. Ada yang menghitung sampai 70. Ternyata ketika dikumpulkan, ada yang sir, ada yang jahar, ada yang nggak dibaca sama sekali. Ada rakaat pertama dibaca jahar, selanjutnya tidak. Jadi tahu kita cara baca Bismillah ada 4 cara. Pun demikian terkait dengan ini teman-teman, disimpulkan bahwa fase pertama kali saat turunnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pernah terjadi 17 Ramadan. Namun setelah itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala,
bisa kemudian di tahun-tahun berikutnya setelah peristiwa pertama ini, bisa Allah gantikan. Bisa dipertukarkan. Bisa di malam ke-21, bisa di malam ke-23, bisa di malam ke-25. Bahkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah aku ditunjukkan waktunya, diberi tandanya, cuma kemudian setelah terbangun dibuat lupa tanggalnya, hanya diberikan tanda-tandanya. Jadi kesimpulannya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran seperti ini, cepat berburu. Bahkan di riwayat lain kencangkan ikat pinggang. Lebih semangat lagi. Ini menunjukkan memang mahal malam Al-Qadar itu. Kalau murah langsung ditunjukkan. Tapi karena mahal, semua kita diminta berusaha. Coba lihat kompetisi. Kalau hadiahnya mahal kan kompetisinya berat. Kalau cuma power bank mungkin dia ya kompetisinya ringan gitu. Tapi karena ini hadiahnya ampunan dosa, hadiahnya rahmat, pahala berlipat, dibikin mahal. Nggak ditampakkan oleh Allah, dibuat kita berlomba sekencang mungkin. Dan bukankah perlombaan semakin kuat di lap-lap terakhir? Orang kalau maraton, balap sepeda, balap mobil, balap motor, pasti lap terakhir makin kencang. Karena itulah untuk mensupport kita, ini kadang karena Ramadan jadi aneh. Kenapa jadi aneh? Awal-awal tuh orang makin kencang, penuh tempat ibadah, semangat. Kekinian, pertengahan, akhir, jadi seperti ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmunya berkurang, nurun. Sekarang terjemahan cahaya dulu jadi nurun, berkurang. Ya. Ini semangat nurun untuk dimotivasi itu, kata Nabi. Coba cari di 10 terakhir. Membuat kita semangat lagi. Dan Nabi kalau sudah menyampaikan petunjuk Allah, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi sudah memberikan isyarat, berarti langsung dari Allah infonya. Ditempatkan di akhir supaya kita lebih semangat lagi. Intinya kalau mau dapat, gampang. Ikuti isyarat Nabi. Secara lebih kuat, di 10 hari terakhir nanti, mulai besok atau mungkin lusa bagi sebagian tempat, kita masuk ini paling gampangnya gini. Paling gampang, setiap malamnya bangun. Kalau nggak mau ketinggalan. Itu aja. Itu paling cepat. Berburu paling cepat malam Al-Qadar, menyontoh Nabi. Apa yang dikerjakan Nabi? Setiap malamnya dihidupkan. Malamnya dihidupkan. Itu paling gampang. Kapan waktunya? Dari mulai ba'da Isya sampai menjelang fajar. Seperti yang pernah saya uraikan dalam kesempatan sebelumnya. Ya, salamun kuncinya, clue-nya lihat. Hiya, malam Al-Qadar itu hatta matla'il fajar. Terbentang dari malam sampai menjelang fajar. Maka usahakan walaupun mungkin sekejap saja. 15 menit, 30 menit. Demi Allah, demi perjuangan hidup kita. Sayang, cuma sekali. Dan belum tentu ketemu lagi. Bangun. Walaupun cuma 15 menit, pasang alarm. Silahkan. Ada yang jam 2, ada yang jam 3, ada yang mulai dari ba'da Isya, setelah tarawih. Siangnya dia istirahat, malamnya dia buru itu, supaya bisa fresh bangun. Ada yang mungkin masih bekerja, ya WFH di rumah, siang masih beraktivitas, malam, sebagian malamnya bangun. Kalau nggak bisa diambil semua, jangan tinggalkan keseluruhannya. Ambil sebagian malam, itu nasihat saya. Nah, jika kita sudah dapatkan itu semua, apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang bisa dikerjakan? Dan doa apa yang bisa kita panjatkan? Serta di antara yang paling utama, keistimewaan apa yang bisa kita raih saat kita mendapatkan itu semua? Dan ternyata itu semua langsung dibimbing oleh lisan Nabi yang mulia kepada istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa bacaannya? Seperti apa amalannya? Kita akan lihat insya Allah dalam tayangan Aku Suka pada edisi yang ke-20 sebagai persiapan amalan khusus di 10 hari terakhir malam Ramadan plus bimbingan Rasulullah SAW jika mendapati malam Al-Qadar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Jikapun Anda mendapatkan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Anda bisa melengkapi, dan itu bukti paling otentik bahwa saya masih manusia. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak perlu diperdebatkan, langsung diluruskan. Jika ada dalam salah nomor, Anda tinggal benarkan nomornya. Jika ada rawi yang keliru, Anda sampaikan pada saya untuk saya meluruskan. Yang penting, referensinya kita temukan. Yang lebih utama, saya mengajarkan, saya berbagi bukan untuk menjadi amunisi supaya Anda pandai berdebat, terlebih mencela orang lain. Saya mengajar supaya kita
bisa menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berpengetahuan luas dalam bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah menerima puasa kita, semoga Allah berkenan menerima seluruh ibadah kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.